Ya hmm, kalau penipu ya itu bagaimana itu Mbak, itu kalau seandainya kalau dia kenapa iya. saya bertanya begitu. Nah, kalau kamu bertanya saya kasih keluhnya ya. Begini. Nah, banyak kali tadi malam saya udah belajar. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Katanya ada di kitab-kitab para nabi kan. Di mana itu tertulisnya, Pak? Oh ya, itu kan 46 sampai 46 ya. Ada tertulis katanya kepada mereka, itu tulisan merah toh. Katanya perkataan Yesus. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana, Pak? oh iya. Itu memang tertulis itu bukan berarti harus sama persis, Mbak, ya gitu. Jadi itu mirip apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, bahwa dia adalah wujud dari tanda Yunus, ya kan? Tanda Yunus itu di mana dia jadi kalau sudah dikatakan tanda Yunus, orang Yahudi itu ngerti, Ibu Sabayuni ya. Jadi orang Yahudi itu ngerti kalau bilang tanda Yunus. Tanda Yunus itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa dia itu mati di dalam perut ikan, kemudian dia bangkit gitu. Ini ajaran orang Yahudi, Bu, bukan ajaran, memang tidak tertulis di dalam Injil. Ada tertulis, makanya Mbak. Iya, ada. Ada. Bukan cuma kitab Yunus, bukan. Ada tertulis demikian, sebentar Pak, korek kuping Pak. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaan saya, pertanyaannya tertulis di mana, Pak? Tertulis itu dia itu memang suatu rangkaian dari kitab Yesaya. Di mana tertulis, Pak? Di kitab para nabi dulu, ada Pak. Di kitab Yesaya pasal 53. Kemudian itu dirangkai di dalam dalam kitab Yunus, kemudian kitab Henok. Kitab Henok menerangkan. Siapa yang merangkai-rangkai, Pak? Oten sendiri ya, Pak, yang merangkai-rangkai? Orang Yahudi, bukan Oten. Oh, itu siapa? Orang Yahudi itu adalah agama atau orang-orang yang sebelum Kristen dong. Ngerti dulu dong. Sebentar Pak, supaya oten-oten di bawah pun berkembang otaknya ya, nggak jadi seperempat, agak-agak naik sedikit. Iya. Jadi kalau tertulis bukan sama persis gitu. Ya memang harus sama persis, Pak. Siapa bilang harus sama persis? Berarti penipu, Pak, kalau nggak sama persis, Pak. Sebentar. Enggak dong. Nah, memangnya begitu, Pak. Bentar. Kalau menipu. Bentar, saya jelaskan. Tunggu dulu. Saya jelaskan. Aduh. Kalau menipu maka tanda Yunus. Bentar, Pak, bentar. Dong, jangan begitu. Bentar. Makanya saya jelaskan untuk 52 orang di bawah nih supaya otak berkembang sedikit. Ketika saya analogikan ke Bapak nih. Saya analogikan ke Bapak supaya otak itu berkembang, Pak. Jangan main hantam aja, cungap-cungap aja, Pak. Iya. Nih, banyak habis buku saya. 30 tahun yang lalu, saya analogikan, Pak. Tahun yang lalu, saya pergi ke Jakarta, pergi ke Monas, terus makan bakso. Apalagi makan pempek. Lah, kebanyakan ya. Oke, ya memang begitu, Pak. Supaya Bapak itu berkembang sedikit. Ini tertulis di buku saya warna hijau, kata di sini nah, buku hijau. Saya tulis nih 30 tahun yang lalu, Pak. Nah, saya tulis di sini di buku hijau nih. Ada di dalam Bible. Dikata nggak itu pula di dalam Bible, Pak. Oke. Kemudian
Sesudah 30 tahun yang lalu saya baru menulis di sini, Pak. 30 tahun kemudian baru saya tulis. Sudah tertulis 30 tahun yang lalu, tanggal sekian, saya ke Jakarta. Di buku warna hijau. Nah, itu baru saya nggak menipu, Pak. Tapi ketika saya tidak menulis seperti ini, tiba-tiba saya tulis seperti ini, Pak. Saya penipu, Pak. Ngerti nggak yang saya katakan? Bukan tiba-tiba saya mengarang-arang kamu cari biografi saya di sini, tiba-tiba saya menulis seperti ini. Enggak. Karena sudah tertulis di buku hijau bahwa tanggal 30 tahun yang lalu saya ke Jakarta, Pak. Udah tertulis nih di buku hijau. Baru saya tulis di sini. Sudah tertulis di buku hijau saya 30 tahun. Berarti saya sudah menulis. Kalau saya belum menulis, tiba-tiba saya tulis begini, berarti saya penipu, Pak. Silakan. Oh, ya itu karena keterbatasan dalam literatur. Ya karena ya seperti orang-orang yang mengandalkan hanya kitab saja, tidak membaca kitab Sanhedrin Yahudi. Ini kan memang kalau Pak, Bapak udah membaca nih, Pak. Ya. Satu lemari, Pak. Pertanyaan saya di mana tertulisnya, Pak? Di mana, Pak? Di Yesaya 1 sampai Yesaya 53 1 sampai 10 saya udah baca, Pak. Cuma ada penderitaan, nggak tahu ditujukan kepada siapa. Tapi tidak ada tertulis bahwa dia akan mati dan bangkit di hari ketiga di antara orang mati. Tidak ada, Pak. Tunjuk ke saya, Pak. Saya buka, Pak. Pertanyaan saya, di perjanjian lama mana ada tertulis seperti itu? Bahwa Mesias akan menderita bangkit di antara orang mati di antara Pak. Di mana, Pak? Di perjanjian lama, Pak? Ya. Atau di buku-buku mana, Pak? Kitab barang Nabi, Pak? Di Alkitab itu ada kitab Henok nggak? Kitab Henok nggak tahu, Pak, di mana, Pak? Baca ngomong aja, Pak. Ya udah. Kalau nggak ada memang karena belum baca, makanya saya katakan Ya, di mana kitab Henoknya? Di mana, Pak? Saya mau lihat, Pak. Mana, Pak? Open Pak. Di mana, Pak? Henok. Henok kayak Elika kayak apa? Saya belum kenalan, Pak. Di mana, Pak? Di mana? Tunggulah. Saya mau cari dulu Ya udah, turun dulu, Pak. Cari dulu, Pak. Sampai agak-agak 3 tahun yang akan datang baru Bapak datang ke tempat saya, Pak. Pusing pada saya. Nyari kok sekarang. Cari dulu, Pak. Nah, ini bukunya nih, Bu Yuni, ada kitab Henok, tertulis yang seperti ini. Dibacain di mana? Itu ya, Pak. Pusing pada saya, Pak. Pak, ujung tukang sayur mana, Pak? Apa? Masih dalam kulkas. Oh iya, kamu ambil aja deh. Nanti deh. Aku lupa ya gue. Si kulkas masih. Oh, itu punya si sayur. Lupa gue. Jangan ngamuk-ngamuk, Bu. Lagi hobi ngamuk nih, bego-bego, capek saya. Saya cuma bertanya tertulis di mana, katanya ada tertulis di kitab para nabi. Oke, kita buka toh. Malah buku Henok. Pusing saya. Buku Henok tuh yang di mana sih? Apa tuh? Tempe Kristen. Aduh, Kristen, gua belum ngaji lagi, Kristen. Oke, thank you. Sebentar saya. Ya, selamat pagi, Christian. Pagi, Bu Yun. Kamu itu ngoceh-ngoceh aja yang tentang hukum perang. Aduh. Sekarang kamu mencret kalau dibahas hukum perang. Nah, belum apa-apa ngomongmu itu kotor banget. Udah tua lo ngomongmu, jangan begitu. Terlagi lu bau tanah. Ngomong itu kalau udah tua yang bagus. Jangan kayak orang kesurupan. Udah tua lo. Umur udah berapa sih? Selamat pagi, Christian. Selamat pagi, Bu Yuni. Begitu. Mau ngomong apa, Christian? Silahkan. Nah, begitu kan bagus didengar. Ini udah tua ngerocos aja kamu itu. Aku denger ngomong kayak gituan. Ngomong apa lo? Enggak, kalau udah tua itu jangan suka ngomong yang nggak bener. Oke. Ngomong yang bagus. Katanya lo udah tua, mau masuk surga apa masuk neraka lo? Nggak, pertanyaan ngomongan gua mana yang nggak benar, silahkan.
Ya setiap hari lu ngomongnya kan kacau semua ngomongmu itu. Yang otak separuh lah. Kan ngomongmu itu nggak jelas. Coba ini dulu nih, Yesus penipu kok bisa? Ini temamu ini udah ngarur ini, ngaco ini. Ya, bantah. Sekarang saya tantang kamu, oke? Kamu bilang Yesus penipu. Oke, sekarang aku bantah kamu ya. Silakan. Kalau saya bilang Allahmu penipu gimana? Allah Yo. saya menipu, oke. Penipu, iya. Coba bantah Berarti saya. Yesus penipu Bantah tuh saya. jawab ya, berarti benar ya. Mau benar atau tidak, ku jelaskan nanti. Tapi kamu coba bantah saya, Allah penipu. Jangan kabur-kabur. Nah, Jawab itu kamu saja belum bahwa menjawab Yesus- kamu. Diskusi itu dua arah, Yun. Jangan cuma kau ini ngomong satu arah, dua arah kalau diskusi. Ya. Kita yang ngomong dua Nah, arah. Gua nggak ya. akan takut. Enggak, aku juga nggak takut sama kamu, asal kamu ngomongnya sopan. Sekarang jawab pertanyaan saya tentang Ya. Yesus penipu, kok bisa tentang ayat di situ. Silakan di dalam mana Google kalian saya buka. Saya dulu dong nanya kamu, kan saya tamu. Dulu dong. Buktikan Gimana sih, Allahmu nggak penipu. Gitu aja dulu. Saya dulu dong, kan saya tamu. Jangan naikkan yang lain, jangan naikkan yang lain, turunkan yang lain. Kalau kau berani turunkan yang lain, jangan naikkan yang lain. 1 lawan 1 kalau berani. Yun, 1 lawan 1 kalau lu berani. Jangan naikkan yang lain. Jangan naikkan yang lain. Kamu nggak berani ya? Lawan gua. Jangan naikkan yang lain, turunin, turun. Kalau lu berani, ayo. Nah, nggak berani. Gua daripada ngomong sama lu lebih baik gua ngambil. Aduh, nggak berani. Buktikan Allahmu itu bukan penipu. Coba buktikan sama gua. Ya. Kalau lu berani, Enggak. buktikan Allahmu itu penipu. Kenapa